Kita harus segera membersihkan, merapikannya. Oh, ini adalah kecoa yang udah mati. Dan burung yang mati tidak boleh di sini. Ini juga kulit pisang. Sebentar. Oh, aku punya ide. Aku punya banyak pensil dan spidol di dalam ransel yang bisa diwarnai. Sekarang aku akan suka dindingnya dengan berwarna kuning. Wow, ini akan menjadi lebih cantik. Dan juga warna merah untuk atapnya. Bagus. Pensil-pensilku juga bisa digunakan untuk membuat bingkai yang indah untuk jendelaku. Lihatlah, aku benar-benar bersenang-senang di halaman dan bermain. Bagus. Aku juga akan mewarnai kartu-kartu ini, sehingga aku bisa bermain di halaman rumah iniku yang sangat indah. Ini sangat bagus. Wow, ini menyenangkan. Nicole sangat senang di rumah barunya. Hai, Phoebe. Di sini sangat dingin. Kecuali aku benar-benar lupa dengan pohonnya. Pohon ini harus segera dirawat. Baiklah, aku akan menyiramnya. Wow, bagus sekali. Keren. Lihatlah harumnya wangi. Hah? Mengapa Nokil memiliki rumah yang lebih baik? Baiklah, aku segera mengerjakan dekorasinya. Tolong datang ke sini. Oh. Salam, Nona. Ada yang bisa aku bantu? Bereskan rumahku dan cepatlah. Tolong, buat yang bagus. Sebentar. Apa kau suka dengan warna merah muda? Tidak, aku lebih suka warna emas. Biar rumahku berkilau seperti emasku. Wow. Ini emas untuk rumahku. Dimengerti. Ini akan siap digunakan sekarang. Kita tinggal melebur emasnya dan menyiram dari atapnya. Ini akan menjadi lebih bagus. Let's go. Bagaimana? Lihatlah. Lumayan. Sekarang tinggal menghias dindingnya dengan emas. Bagus sekali. Tolong dekor lagi. Oke, aku mengerti sekarang. Ini akan segera selesai. Mungkin akan ditaruh di sini. Bagus, Mike. Kau hebat. Let's go. Sebentar. Warna apa yang kamu suka? Pilihanmu tidak ada bandingannya. Bagaimana dengan karpet dan pepohonan? Tentu saja. Dan dengan pohon dari uang? Iya, pasti. Sebentar. Ini akan segera selesai. Jangan lupa pohon dari uang. Wow, ini bagus sekali. Cool. Sekarang sudah selesai. Bagus sekali. Ini dia bayarannya. Silakan dihitung. Bagus. Terima kasih, Nona. Sampai jumpa. Akhirnya rumahku selesai. Sungguh indah, tidak seperti rumah orang lain. Wow, indah sekali. Aduh, tidak boleh ada yang masuk ke propertiku. Apakah itu jelas bagimu? Oh, begitu? Baiklah, terima kasih kembali. Kita perlu melakukan beberapa desain interior. Di mana kamu ingin memulainya? Aku ingin tahu. Oh, aku tahu. Apa yang sedang dia lakukan? Halo adik, bolehkah aku minta bungkus es krimmu? Enak, terima kasih. Aku harap nenek tidak keberatan jika mengambil cerminnya. Mimpi yang indah. Oh, aku akan ambil. Mimpi yang indah, nenek. Oh, aku juga butuh rambu jalan ini.
dan juga botol-botol kosong. Sekarang aku punya semua yang kubutuhkan. Oke lah, pertama dan yang terutama, aku akan membuat meja yang bagus untuk boneka beruangku. Seperti ini, dan ini akan menjadi atasannya. Bagus sekali. Halo, ini rumah barumu. Silakan. Kamu akan taruh di sini. Apakah kamu suka? Mari kita lihat. Oh, tidak, ini kaos kakiku yang bau. Tapi baju pelangi ini akan menjadi permadani yang sangat bagus. Keren. Dia akan taruh di sini. Ini sangat lembut. Oh, steak slowly ini akan menjadi rak yang bagus di dinding tempat aku menyimpan. Lihatlah, dia akan taruh di sini dan gantungkan di sini. Burung bangauku dan juga bungaku. Sepertinya dinding ini bernoda. Aku harus segera menempelkan stiker warna-warni untuk membuatnya lebih menarik. Ini keren. Sekarang aku hanya perlu mencari tempat untuk cermin. Ini sangat bagus. Lihatlah. Sekarang kita akan taruh selotip yang cantik dengan warna kuning favoritku. Seperti ini. Sudah selesai. Wow, aku menyukainya. Oh, aku akan mengecat mahkota untuk diriku sendiri agar semua orang tahu bahwa ini adalah rumah seorang putri kecil. Wow, cantik. What? Oh, ada apa dengan kumisnya? Seorang putri. Itu lucu sekali. Roxy, kenapa kamu masuk ke propertiku? Baiklah, saatnya aku juga mengisi rumah baruku. Pertama, aku akan meletakkan karpet yang empuk agar aku bisa beristirahat dengan nyaman. Lalu aku akan menempelkan tirai emas yang indah dengan tanda di atasnya. Aku suka sekali. Dan jangan lupa, kita taruh tanda agar semua orang tahu siapa yang terkaya. Dan juga sebuah lemari untuk lemari pakaianku. Yang cantik dan juga mahkota dan aksesoris lainnya. Aku akan menghias dinding rumah baru dengan foto-foto kenangan bersama pangeran dan singgasanaku. Dan tentu saja aku tidak melupakan cermin dengan meja emas untuk makeupku. Bagus sekali. Sudah selesai. Dan sekarang yang terakhir adalah sentuhan ini. Oh, jangan lupa. Sekarang kita bisa duduk dan mengagumi dan juga merias wajahku dengan cantik. Siapa gadis cantik di cermin itu? Kita harus segera difoto dan perlihatkan kepada para tetangga. Ya, cantik sekali. Apa ini? Oh my God. Roxy memamerkan riasannya lagi. Ini bukan hanya makeup, tapi juga interior yang sangat bagus. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Nicole di tempatnya. Dia sedang minum teh? Aku juga mau. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Halo, aku juga ingin mengadakan pesta. Semua sudah jelas. Kalau begitu kamu perlu speaker besar untuk musik, bola disco, untuk menari, dan juga seorang DJ. Mari kita menari. Bagus sekali, ini bayaranmu. Terima kasih. Oh, Britney. Halo teman-temanku sayang.
Muah, muah. Mari kita mabuk di pestaku. Musik ini terlalu keras. Halo petugas keamanan, tetanggaku sedang mengadakan pesta dan mengganggu. Halo, apa yang terjadi? Musik di tetanggaku terlalu keras. Aku mengerti, aku akan perbaikinya, Nona. Hei, jangan berisik lagi. Aku melihatmu. Kalian tidak boleh membuat keributan. Oh, sebentar, maaf. Apa? Kamu mengganggu tetanggamu, hentikan pestanya. Bagaimana jika aku membayar ya? Baiklah, Nona. Silakan lanjutkan. Maaf, aku akan pergi. Sorry. Maaf, ini bukanlah masalahku. Musiknya ternyata bagus. Bagaimana kalau kita bertepuk tangan? Yuhu! Apa yang terjadi? Bagaimana dengan bersenang-senang bersama? Aduh, mengapa itu? Tidak, jangan pergi. Pestanya masih berlangsung. Kita sedang berusaha memadamkan api sekarang. Oh, tolong. Jangan khawatir, Roxy. Aku punya alat pemadam kebakaran. Itu berhasil. Oh my God. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan rumah baruku? Nicole, bolehkah aku tinggal bersamamu? Tentu saja, menginaplah. Apa kamu minum teh? Aku akan berikanmu minuman. Terima kasih banyak. Aku senang sekali. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh my God. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Wow. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri.
Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, Nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Bingo. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi Koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak. Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya.
adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle island. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menyajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy.
Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi burger chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Oh, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah.
Aku tidak keberatan milikinya. Ah, pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu, tapi lihat. Aku seorang juru masak. Adonan terbang. Huh? Oh no! Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur? Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak.